kami mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi pendidikan biologi semester 5. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang nutrisi tumbuhan, di mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi tumbuhan yang diasuh oleh Ibu Gertrudis Wihelminanau, SPD, MSc. Untuk itu, kita akan masuk langsung pada materinya yang akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok dan saya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tentang nutrisi tumbuhan sebagai pengantar bahwa suatu ciri khas dari makhluk hidup atau organisme mempunyai kemampuan atau kapabilitas sel-sel untuk mengambil zat-zat makanan dari komponen sel itu sendiri sebagai sumber energi. Nutrisi itu sendiri merupakan suplai atau absorpsi dari senyawa-senyawa kimia yang diperlukan untuk proses pertumbuhan dan metabolisme daripada tumbuhan itu sendiri. Nah, senyawa-senyawa yang diperlukan oleh organisme itu disebut dengan nutrien atau unsur hara. Selain daripada unsur hara, ada juga suatu elemen yang berperan, yaitu elemen esensial, yang merupakan suatu elemen yang harus ada agar suatu siklus daripada pertumbuhan itu mempunyai tujuan yang baik atau fungsinya tidak bisa diganti oleh senyawa kimia yang lainnya. Sehingga suatu tumbuhan bila nutrisinya terpenuhi, maka tumbuhan tersebut akan bertumbuh, berkembang, dan reproduksinya sangat baik. Dan ketika tumbuhan itu mengalami malnutrisi atau kekurangan daripada nutrisi tersebut, tumbuhan itu akan menunjukkan gejala-gejala yang tidak sehat. Sehingga nutrisi itu harus tetap dipertahankan, baik keseimbangannya, sehingga dalam suatu pertumbuhan akan mengalami tumbuh kembang dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nutrisi tumbuhan. Di dalam nutrisi tumbuhan terdapat dua unsur hara, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar. Di antaranya ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan belerang. Sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah yang relatif kecil. Bila berlebihan, maka akan menjadi racun. Di antaranya ada besi, mangan, boron, molybdenum, tembaga, seng, klor, natrium, kolbat, silikon, dan nikel. Baik, kita akan masuk pada fungsi unsur-unsur hara makro. Fungsi unsur hara makro yang pertama adalah karbon yang dilambangkan dengan C. Fungsi karbon bagi tanaman adalah sebagai pembangun bahan organik, karena sebagian besar bahan kering tanaman terdiri dari bahan organik. Karbon ini diambil oleh tanaman dalam bentuk CO2. Yang kedua adalah hidrogen atau dilambangkan dengan H. Fungsi hidrogen bagi tanaman adalah sebagai elemen pokok pembangun bahan organik. Hidrogen ini diambil oleh tanaman dalam bentuk air atau H2O. Yang ketiga adalah oksigen yang dilambangkan dengan O. Fungsi oksigen bagi tanaman adalah sebagai pembangun bahan organik, respirasi, dan pembakar energi. Oksigen ini diambil oleh tanaman dalam bentuk oksigen bebas atau O2 dan air atau H2O. Yang keempat adalah nitrogen. Fungsi nitrogen bagi tumbuhan adalah yang pertama, merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Yang kedua, merupakan bagian dari sel atau organ tanaman itu sendiri. Yang ketiga, berfungsi untuk sintesa asam amino dan protein dalam tanaman. Yang keempat, merangsang pertumbuhan organ vegetatif. Jadi, jika tanaman yang kekurangan nitrogen, maka tanaman tersebut pertumbuhannya lambat atau kerdil, daunnya hijau kekuningan, daunnya sempit, pendek dan tegak, dan daunnya cepat tua dan mati. Contohnya seperti ini. Awalnya daunnya seperti ini, tumbuh kembangnya bagus, namun karena kekurangan nitrogen, maka lama-kelamaan daun tersebut akan menguning dan cepat mati atau kering. Jadi baik, unsur hara makro yang berikut adalah fosfor atau dilambangkan dengan P. Fungsi fosfor yang pertama sebagai pengangkutan energi hasil metabolisme dalam tanaman. Yang kedua, merangsang pembungaan dan pembuahan
Yang ketiga, merangsang pertumbuhan akar. Yang keempat, merangsang pembentukan biji. Yang kelima, merangsang pemerahan sel tanaman dan memperbesar jaringan sel. Nah, contoh tanaman yang kekurangan unsur hara fosfor itu, tanaman itu akan berwarna keunguan, merah, dan akan mati. Sedangkan pada buah atau biji yang kekurangan unsur fosfor itu, biji atau buah tersebut akan kerdil. Contohnya pada buah ketimun ini. Yang berikut, unsur yang berikut adalah kalium. Nah, dalam kalium ini fungsinya dalam proses fotosintesa sebagai pengangkutan hasil asimilasi enzim dan mineral termasuk air. Yang kedua, meningkatnya daya tanah atau kekebalan tanaman terhadap penyakit. Jadi contoh tanaman yang kekurangan unsur kalium ini, pada batang daun akan lemas dan rebah, berwarna hijau, gelap kebiruan, tidak segar, dan ujungnya akan menguning, kering, timbul bercak kecoklatan pada pucuk daun. Contohnya pada tumbuhan daun mangga, di sini ujungnya akan timbul bercak kecoklatan dan akhirnya gugur dan mati. Unsur yang berikut adalah kalsium atau diberi lambang Ca. Fungsinya yang pertama, merupakan bagian penting dari dinding sel dan sangat penting untuk menunjang proses pertumbuhan. Yang kedua, kalsium adalah untuk menyusun klorofil dan dibutuhkan enzim untuk metabolis karbohidrat serta mengingat sel meristem. Jadi, pada tanaman yang kekurangan unsur kalsium ini mengakibatkan terjadinya disintegrasi pada ujung-ujung tanaman atau ujung batang, akar, dan buah. Yang berikutnya, magnesium. Magnesium merupakan penyusun utama klorofil yang menentukan laju fotosintesa atau pembentukan karbohidrat. Magnesium di sini berfungsi untuk transportasi fosfat dan menciptakan warna hijau pada daun. Tumbuhan yang mengalami kekurangan magnesium akan mengalami gejala menguningnya daun yang dimulai dari ujung daun dan bagian daun. Contohnya pada daun yang saya pegang ini. Dan yang berikut, daun tua menjadi lemah dan akhirnya mudah terserang penyakit, terutama embun tepung, misalnya pada daun ini. Yang berikut, belerang atau sulfur. Belerang atau sulfur berfungsi yang pertama sebagai pembentukan asam amino dan pertumbuhan tunas, serta membantu pembentukan bintil akar tanaman. Yang kedua, pertumbuhan anakan pada tanaman. Yang ketiga, berperan dalam pembentukan klorofil serta meningkatkan ketahanan terhadap jamur. Yang berikut, pada beberapa jenis tanaman antara lain berfungsi membentuk senyawa minyak yang menghasilkan aroma. Tumbuhan yang mengalami kekurangan belerang atau sulfur pada umumnya mirip kekurangan unsur nitrogen. Misalnya daun berwarna hijau muda, pucat hingga berwarna kuning, tanaman kurus dan kerdil, serta perkembangannya lambat. Baik, dalam nutrisi tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Di mana untuk unsur hara makro telah dijelaskan sebelumnya, dan sekarang kita masuk pada unsur hara mikro. Nah, untuk unsur hara mikro, yang pertama adalah besi. Nah, besi disebut juga sebagai ferit, di mana dalam tumbuhan ferit atau besi ini berfungsi untuk pembentukan klorofil. Dalam tumbuhan, jika tidak terdapat besi atau ferit, maka daun akan menguning dan akhirnya mati dari pucuknya. Contohnya seperti daun yang saya pegang ini. Pada awalnya, daun akan terlihat hijau segar, tetapi karena kekurangan besi, maka daun akan menguning dan lama-kelamaan akan mengering dan mati dari pucuknya. Yang kedua adalah mangan. Nah, untuk mangan dalam tumbuhan berfungsi untuk penyusun klorofil, perkecambahan, dan pemasakan buah. Dalam tanaman, jika kekurangan mangan, maka biji atau buah yang terbentuk akan sangat jelek, daun menguning, dan beberapa jaringan akan mati. Contohnya seperti
buah ketimun yang saya pegang. Ini karena kekurangan mangan sehingga buahnya terlihat sangat jelek. Yang ketiga adalah seng. Pada tumbuhan, seng berfungsi untuk memberi dorongan terhadap pertumbuhan tanaman karena seng diduga berfungsi untuk membentuk hormon tumbuhan. Dalam tumbuhan, jika kekurangan unsur seng ditandai dengan daun berwarna aneh-aneh, misalnya kekuning-kuningan, atau pada daun yang sudah tua berwarna kemerahan. Jika diperhatikan dengan seksama, cabang dan batang pun ikut terkena bencana yang mengakibatkan terdapatnya lubang kecil-kecil. Contohnya seperti daun ini, karena kekurangan unsur seng, maka daunnya akan terlihat terdapat lubang kecil pada daun tersebut. Unsur hara mikro yang keempat, boron. Unsur ini berfungsi mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman dan mengisap unsur kalsium. Unsur ini juga berfungsi dalam perkembangan bagian-bagian tanaman untuk tumbuh aktif. Pada tanaman penghasil biji, unsur ini berpengaruh terhadap pembagian sel. Kekurangan unsur boron paling nyata tampak pada tepi-tepi daun, yaitu gejala klorosis mulai dari bagian bawah daun. Unsur hara mikro yang kelima, klorin. Unsur ini berfungsi untuk osmosis dan keseimbangan ionik sel bagian dari regulasi energi, juga memainkan peran dalam fotosintesis. Unsur hara mikro yang keenam, kobalt. Unsur ini berfungsi untuk fiksasi nitrogen. Dalam penyerapan unsur nitrogen, kobalt dapat digantikan perannya dengan natrium dan molibdenum. Unsur hara mikro yang ketujuh, molibdenum. Unsur ini berfungsi sebagai kofaktor pada beberapa enzim penting untuk membangun asam amino. Yang kedelapan itu natrium. Nah, natrium ini sebagai keseimbangan ion pada regulasi energi untuk membuka dan menutupnya stomata. Yang kesembilan itu silikon. Silikon ini terdapat dalam dinding sel yang mengakibatkan sifat mekanis sel menjadi kaku atau elastis. Yang ke-10 itu nikel. Nikel ini terdapat pada tumbuhan keras atau tumbuhan tingkat tinggi yang berperan sebagai aktivasi urease atau enzim yang berperan dalam metabolisme nitrogen untuk perombakan urea. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi nutrisi tumbuhan adalah yang pertama suhu, yang kedua konsentrasi H+ atau pH. Yang pertama suhu. Suhu adalah meningkatkan kemampuan penyerapan sampai batas waktu tertentu, dan suhu juga akan menurun. Peningkatan suhu juga dapat meningkatkan respirasi, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan produksi energi yang sangat diperlukan dalam angkutan aktif. Di lain itu juga, suhu yang sangat tinggi dapat mempengaruhi denaturasi protein enzim, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi penyerapan atau angkutan mineral. Nah, di sini salah satu contoh dari peningkatan suhu adalah pemanasan global. Yang kedua, konsentrasi H+ atau pH. Perolehan lingkungan dari lingkungan tanaman sangat dipengaruhi oleh konsentrasi ion H+, di mana tempat mineral ini berada. Tanaman juga tumbuh lebih mudah menyerap mineral dari lingkungan jika pada pH normal yaitu 6, 5, sampai 7. Faktor yang mempengaruhi nutrisi pada tumbuhan. Yang ketiga, cahaya. Pengaruh cahaya tidaklah secara langsung. Cahaya penting untuk fotosintesis. Dalam proses fotosintesis dihasilkan energi ATP yang sangat diperlukan dalam angkutan aktif. Cahaya juga dapat mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata yang berkaitan dengan proses transpirasi, sehingga transpirasi yang meningkat akan meningkatkan pengangkutan mineral melalui aliran massa. Contohnya, cahaya yang menembus gelas kaca yang bening. Yang keempat, pemudaraan tanah. Tanah dengan pemudaraan
pencemaran yang baik akan merangsang terjadinya respirasi sel-sel akar, sehingga akan ada cukup untuk energi angkutan aktif. Yang kelima, interaksi. Ini ada kaitannya dengan peningkatan ion binding site. Apabila binding site untuk satu ion sangat spesifik, maka penyerapan ion tersebut tidak akan mengalami gangguan. Sebaliknya, jika hanya ada satu binding site, maka untuk beberapa macam ion akan menjadi kompetisi. Sekian materi tentang nutrisi tumbuhan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.